Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Abu Imam Syekh Tengku Jarkasi, Imam Syekh Masjid Al-Falah Kedah Aceh. Kemudian juga yang kami muliakan Ketua Badan Kemakmuran Masjid beserta seluruh anggotanya, kemudian Bapak Kesyik dan seluruh perangkat kampung Masjid Kampung Kedah Aceh. Kemudian juga yang kami muliakan guru kita bersama Tengku Bukari Ka'oi. Kemudian yang kami muliakan seluruh jamaah yang hadir dalam syiar berhibah subuh. InsyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syiar berhibah subuh pada subuh ini yang berlangsung di Masjid Al-Falah Kedah Aceh merupakan kunjungan SMS yang ke-405 kunjungan. Sebagaimana kita lihat bersama tadi, tata laksana syiar salat subuh yang diimami oleh Tengku Abdul Hamid, merupakan Imam Ratib Masjid Al-Falah Kedah Aceh. Kemudian juga tadi azan juga diazankan oleh Tengku Jafar Kadim SMI. InsyaAllah nanti akan disampaikan tausiah selama 30 menit oleh guru kita bersama Tengku Bukari Ka'oi. Namun sebelum kita mempersilahkan guru kita bersama, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan kepada seluruh jamaah sekalian, bahwasanya Sabtu depan insya-Allah gerakan pemuda subuh sama-sama kita kunjungi Masjid Babul Huda Panggui. Kemudian gerakan syiar berhibah subuh insya-Allah Ahad depan kita akan kunjungi Masjid At-Tahir Kampung Manyang Kandang. Kemudian juga perlu kami informasikan kepada seluruh jamaah sekalian bahwasanya dana syiar membangun istana yang terkumpul saat ini sudah berkisar 61.209.557 rupiah. InsyaAllah panitia sedang melakukan verifikasi untuk pembangunan rumah duafa yang ke-11 dan selanjutnya. Kemudian juga ada informasi dari Imam Syekh bahwasanya malam Ahad yang akan datang akan ada menyambut Isra' Mi'raj. Kemudian tausiah akan disampaikan oleh Abu Pasi ba'da maghrib. Kemudian juga informasi selanjutnya panitia ada menyediakan sedikit mungkin sarapan pagi kepada seluruh jamaah, insyaallah akan kita nikmati bersama. Kemudian untuk menghemat waktu selama 30 menit kepada guru kita bersama Tengku Bukari Ka'oi dipersilahkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi qad jama'ana fi hadzal masjid
للصلاة الصبح فرض الله على هذه الأمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. Yang ulun tuan muliakan Abu Tunku Imam Syekh Masjid, yang ulun tuan muliakan panitia pembangunan masjid, yang ulun tuan muliakan badan kemakmuran masjid, dan yang saya muliakan kepada abu para khadim SMS, yang saya muliakan kepada seluruh para hadirin sidang jamaah Syiar Muhibbah Subuh yang ke-405 kali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan teristimewa kepada Abu Ali Basyah yang pada hari ini sudah mempercayai saya untuk menjadi sebagai pengisi acara di subuh yang berbahagia ini, bukan untuk memberi nasihat kepada Abu, Umi, dan juga bukan memberi ceramah, tetapi di subuh yang berbahagia ini adalah satu keistimewaan bagi pribadi saya, yang mana pada hari ini sudah dapat bertemu dengan para jamaah Syiar Muhibbah Subuh. Kenapa saya katakan demikian? Pada saat saya melihat ada yang dari Muara 1, ada yang dari Blangmangat, ada yang dari Kandang Makmu, lagi lung sang lagi urang-urang belah redih mendung telung kalen. Alhamdulillah, begitu semangatnya para abu-abu Tunku yang datang dari jauh demi untuk yaitu melakukan satu kegiatan dakwah yang disingkat dengan Syiar Muhibbah Subuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umi na tengok na Umi. Abu na tengok na. Ilung ada tengok Umi hana bungih lu. Sabak ilung golong pulih tengok lu. Tadi saat saya lewat di Cet Sabung, seolah-olah ada yang lewat di depan saya. Setelah saya sadar rupanya bukan. Masih terasa ngantuk. Manteng terasa tengut. Maka luar biasa Abu Tunku sekalian yang sudah usia lanjut, nejak dengan kereta dan teristimewa dengan nejak yang Honda, dari jauh datang untuk melakukan kegiatan dakwah yang luar biasa ini yang sudah ke-405 kali. Alangkah malunya saya
Malayalungan tika-tika malu saya dengan ranjang-ranjang tidur. Malu saya dengan asi-asi yang mendinginkan saya di waktu subuh ini. Orang tu hatruk dari ju'uk. Orang-orang tua datang dari jauh. Tetapi saya masih memeluk bantal guling. Betapa malunya saya dengan Allah yang begitu banyak saya menikmati nikmat Allah. Betapa malelun sekarang saya masih terlelap dalam tidur. Luar biasa butungku sekalian. Walaupun Umi tidak dikenal namanya di media, walaupun Abu tidak nampak wajah-wajahnya di media, tetapi jamaah syiar muhibbah subuh ini, sekalipun ibu-ibu bapak hanale tengok kata-kata syiar muhibbah subuh dengan singkatan SMS itu tidak pernah terlupakan. Karena banyak yang lahir dari SMS. Lahirnya gerakan pemuda subuh, lahirnya kegiatan yaitu subuh Jumat, lahirnya kegiatan yaitu subuh di hari Selasa, lahirnya kegiatan subuh di hari Kamis, lahirnya kegiatan subuh di hari-hari yang lain. Luar biasa. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam waktu yang singkat ini, walaupun saya katakan tadi saya bukan menceramahi, bukan memberi nasihat. Memang yang saya katakan ini adalah sudah sering Bapak Ibu untuk mendengarnya. Tapi saya ingin mengulang kembali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim surah At-Taubah, Allah nepegah, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah adalah 12 bulan. Nyan adalah merupakan yang sudah tertulis di dalam kitab Allah, yang tercantung di dalam yaitu kitabullah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah ni pejiat langit dan bumi. Karena waikan kan ada dibuat oleh orang yang membuat di kalender. Tapi 12 bulannya ini adalah sudah tersebut di dalam kitab Allah. Yoh masa Allah ni pejiat langit dan bumi. Tidihkan kanan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum. Yang di dalam 12 bulan tersebut naput bulan yang disebut dengan bulan haram. Yang di dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kelebihan fadilah bagi orang-orang yang beribadah di dalam bulan tersebut. Gebilubeh milang bulannya. Sama lagi dalam 7 hari di dalam hari-hari, ada 1 hari yang paling dimuliakan oleh Allah, terlebih amalan katanya gebi oleh Allah, yaitu hari Jumat. Dan juga di dalam 7 hari itu ada 2 hari juga yang terlebih kalau seandainya kita melaksanakan ibadah puasa. Tanah di atas bumi Allahnya na tanah yang paling mulia oleh Allah. Lagi seperti yaitu tanah haram, tanah di Masjidil Haram. Dari sekian banyak masjid-masjid Allah yang ada di atas bumi Allahnya, nah masjid yang terlebih masjidnya di antaranya adalah Masjidil Haram, Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam kena katanya yang bahwa di dalam 12 bulan itu naput bulan yang geken bulan haram,
atau bulan yang di sana dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ni pegah, menona pegah. Sejahil-jahilnya orang yuh masa jahiliyah. Sejahil-jahil orang yuh masa zaman jahiliyah. Ulang long. Sejahil-jahil orang yuh masa zaman jahiliyah. Dia memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ne pemulia bulannya. Mencoba Abu Tungku sekalian, bayangkan kalau seandainya zaman sekarang ini yang bukan zaman jahiliyah lagi, tapi orang pada saat datangnya bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, biasa-biasa saja kok ya. Tidak ada perbedaan bulan yang tidak dimuliakan dengan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Biasa-biasa menteng. Maka sawajahe jamun berojeh ngan jamun jino kepada pribadi orang tersebut. Beda begah mandum. Bulan yang dimuliakan oleh Allah terlewat begitu saja. Dia biasa-biasa saja. Hana lebih bak urangnya. Nepegah dalam riwayat yang bawa sejahil-jahil orang di masa jahiliyah, tapi dia memuliakan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ta jawab gedro mi uronyo. Nahan lagi danyo ta tupu gedro yang bawanya katuk di dalam bulan yang nempu mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sama sekali kita tidak menyadari yang bahwa bulan itu sudah datang dan sudah meninggalkan kita. Na'udzubillah Abu Tungku sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita menilai ibadah kita sendiri? Nahan tatu manyang ibadah gedanyo pribadi gedanyo. Bagaimana dengan ilmu yang sudah saya dapatkan? Bagaimana dengan rezeki yang sudah Allah berikan? Bagaimana dengan amalan yang sudah saya lakukan? Nah, hantar tumanyang hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, nabi mentang nabi yang sudah jaminan Allah masuk syurga. Yang kunci syurga yaitu berada di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah warzuqni thayyibah wa amalan maqbulah. Doa Rasulullah, doa Nabiyan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, berilah kepada saya ini ilmu yang bermanfaat. Gelakeli Nabi. Ya Allah, Nabi kepada lu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Dari sekian banyak saya mendengar dakwah-dakwah, pengajian-pengajian dari guru-guru, dari berbagai majelis ta'lim, dari media-media yang selalu berada di tangan saya yang tidak luput daripada dakwah-dakwah agama. Nabi nemelake ba Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, jadikanlah ilmu yang saya dapatkan ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang lung tim amal na pegah. Nemelake tabili Nabi. Na pernah umi nemelake ba Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, ilmu yang kalung tumenyo ya Allah Nabi, ya Allah bermanfaat. Tabak menyahana bermanfaat umi. Ada dumna le ta ikut majlis taklim, dumna le ta dengar pengajian-pengajian, dumna le ta dengar dakwah-dakwah. 405 kali sudah kita mendengar, sudah mengunjungi syiar Muhibbah Subuh yang di dalamnya terisi yaitu mau'idah dari guru-guru yang kadang-kadang guru-guru itu adalah guru-guru besar yang datang dari jauh, yang sudah ada yang sampai gelar mereka sampai kepada gelar profesor, nyata pegah radikulah, sampai kepada abu-abu. Dipna ilmu yang kagok nyanbi kepada lu, yang pada hari ini ilmu itu bermanfaat buat saya. Atau kadang-kadang semayang medang lagi semayang tak jamun. Nyo pada tanyang gerot.
Atas tray nya nerekam leonya kena tray ni tak tayu dengar bagau kadang malai ada bu. HP kena sabar-sabar HP raya Nya kena tray tiga baik le buku, baik le kitab, kena baca le doa sembahyang. Baca nak butoi pun hana baik ni simak bak ni. Malai ada kadang tak bak pegah mana. Long baru na pengajian janji long thì bulan nukeun rek nyo harus tahu semua makna solat yang ne baca Umar dengku menyah ne tre doa nyo kahana runjak li hampir semua majlis taklim bahasa lagi walaupun ku gura-gura gede nyo dengku menyah ne tre nyo kahana kujak li malung keilung soya hana jak dosa hana lungkeun hana jak kedan hana lungkeun soya hana jak berdosa sebulan lagi tempo long begah akan lungtri doa salat mulai daripada Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bagaimana makna pada saat salat melaksanakan salat yang dalam hampir sehari semalam kita melakukan salat itu pekabutoi munajah katanya kepada Allah atau tidak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, hanabunku sekalian, ilmu itu sudah bermanfaat selama ini. Selama ini mau enggak kita perbaiki atau salat itu hanya salat lewat begitu saja. Maka Nabi nemu doa tapi ya Allah ya Rabbi adangku Nabi ya Allah ilmuku ini ilmu yang bermanfaat. Yang pertama doa Nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ya Allah rezeki yang engkau berikan ini ya Allah rezeki yang tayyib. Rezeki yang god rezeki bebuto-buto ya Allah rezeki longnya rezeki ruuh drolong ya Allah ya Allah bebuto-buto ya Allah rezeki saya ini adalah menjadi yaitu darah daging buat saya darah daging kepada anak-anak saya darah daging kepada cucu-cucu saya sebab Umi Abu apabila di dalam tubuh seseorang itu ada sedikit saja yang haram. Nah, mentang bacut yang haram. Hati-hati Umi. Zikir beran bak dah baca. Salat bak dah pubut. Dah baca Quran dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada sesuatu virus yang sangat berbahaya di dalam tubuh kita. Itu adalah rezeki yang kita dapatkan. Itu rezeki yang haram. Rezeki yang kan iru'uh drawatumi. Maka hantar tim perbaiki tanyan hantar tim tak peglih draw dari rezeki-rezeki yang hana hala menyatakan di dalam pembahasan kitab-kitab Abu Tungku sekalian tidak lazat seseorang itu dalam beribadah han lazat lang ibadah Abu hai tim lazat ibadah katanya tidak ada kenikmatan dalam kita berbuat ibadah apabila dalam tubuh kita nyonyo na taharim. Itu hadis Rasulullah. Boleh kita menggunakan rida sekalipun. Boleh kita menggunakan syurban sekalipun. Gaya di hadapan orang kita dikira orang yang taat taubat. Tapi apabila dalam tubuh kita nyona yang haram mabutungku sekalian, maka di sanalah yaitu penyebab menyebabkan nacua dalam nyai engaju la ilaha illallah untuk berbuat haram karena di dalam ada yang haram lagi pancuri ya Bu pancurinya menyahana pancuri dalam pancuri luar apa ya kita menyahana pancuri dalam tubuh itu mudah sekali masuk yang dari luar maka menyahana dalam tubuh hatta haram boleh saja dia mengatakan yang bahwa kita harus mencari rezeki yang halal. Sementara di dalam tubuhnya ada haram, tapi tidak mau bertaubat. Tapi punya kata tim taubat, Umi. Kata tim taubat. Hai makna taubat, kalau ada punya orang kita kembalikan. Pernah kita menghasut orang, kita memohon maaf kepadanya. Seluruh ibadah-ibadah yang tinggal kita qada kembali, itu taubat. Mami mantang malai abak talaki muah golong taubat ni. Mantang malai untuk tak pulang ada yang tak cok tidak bertaubat. Rasulullah selalu memohon kepada Allah agar rezeki yang taib. Mana Nabi
rezeki hana taib ni. Tapi Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah rezekiku rezeki yang taib. Yang kedua doa Nabi. Doa yang ketiga Rasulullah yang bahwa ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, jadikanlah amalku ini amal yang makbul. Amal lungnya bergeterimang ya Allah. Sebab menyasabah mentang kegeterimang ibadah umi, akan kita rasakan betapa nikmatnya ibadah itu. Tapi menyegolong geterimang mesabah ibadah bak gedanyo, maka tidak kita dapatkan lezatnya ibadah tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makanya pegah di dalam khutbah kitab usul fiqh dalam lataif, apabila seseorang itu sudah mendapat lazat dalam ibadah, lebih lazat daripada segala yang lazat di atas dunia ini. Langsung di sana disebutkan lebih lazat di antara dua pahaknya wanita. Nyokona babakir. Apabila seseorang sudah merasakan lazat dalam ibadat, lebih lazat dari itu semua. Nyan Abu Tengku sekalian, kalau seseorang sudah mendapatkan lazatnya dalam ibadat, maka oleh kerana demikian Abu Tengku sekalian, apa yang harus kita tingkatkan ibadah getanyo di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ini? Tah bulan yang mulia oleh Allah. Yang pertama, maksudnya bukanlah bulan yang lain tidak mulia, Bu. Sebagaimana saya katakan tadi, di antara bulan-bulan tersebut, bulan yang terlebih Nabi oleh Allah pahala kepada kedai. Di antaranya adalah bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ini beriring-iringan. Baru setelah itu yang bahwa, yaitu satu bulan lagi yang dihimpit oleh dua bulan. Di antara bulan Jumadil Akhir dan yaitu bulan Sya'ban yang disebut dengan bulan Rajab. Yang kelang bulannya ni. Nyo ke bulannya adalah merupakan salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang gelip berbeda fadilah amal dengan bulan yang lain. Kan maksud menyah ibadah lang bulan lain han geterima bulannya yang geterima. Beda ibadah 2 rakaat solat wuduk kita. Beda 2 rakaat solat tahajud kita yang kita lakukan di dalam bulan yang lain dengan di dalam 4 bulan ini. Makanya perbanyakkanlah berpuasa di dalam bulan ini. Dalam bulan Rajab gepegah geyu pula puasa. Dah puasanya. Mungkin kan dengar-dengar bak YouTube. Lemah dengku gepegah. Kalau puasa itu katanya enggak ada, puasa Rajab enggak ada yaitu hadis. Ilung hanalung pegah hadis kuat dengan hadis dhaif. Saya hanya menyampaikan yang saya baca di dalam kitab. Puasa itu terbagi kepada 3. Ada yang berpuasa itu berulang-ulang hari, berulang-ulang Jumat, mula-ulang puasanya. Puasanya Senin Kamis. Dan ada yang berulang-ulang bulan, mula-ulang puasanya. 3 hari di awal bulan, 3 hari di tengah bulan, 3 hari di akhir bulan. Dan ada yang berulang-ulang tahun, maka berulang puasa itu. Demi puasanya. Puasa Arafah, puasa Muharram, puasa Syawal. Yang ini merupakan mengulang-ulang mula-ulang puasanya. Kalau sempat itu gilirannya, bakput bulannya, maka di sanalah berbeda dengan bulan Jumadil awal, berbeda dengan bulan Jumadil akhir, berbeda dengan bulan Safar, berbeda dengan bulan-bulan yang lain, ibadah dalam bulannya. Pakon teman beda, pakon teman kita mau melakukan ibadah di dalam bulan ini 3 hari di awal bulan. Kadang di sana juga bertumpuk 2 pahala. Pah bataco di hari Senin. Rupanya letaknya Senin itu di dalam bulan Rajab. Pas gilirannya adalah di tengah bulan, juga di tengah bulan Rajab. Maka pahalanya berbeda dengan bulan yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa salahnya Umi Abu Tengku sekalian? Menyeh lagi tanya tanik buat ibadah puasanya, tanik puasa siuro buka, siuro puasa siuro buka, seperti halnya puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Apa salah teman? Pujik ke permasalah kedih dengan bulan, iaitu hadis-hadis yang dhaif, sehingga ada yang mengatakan yang bahawa orang berpuasa di bulan Rajab itu adalah hadis dhaif. Baik ni Rajab. Mengen berulang-ulang bulan, berulang-ulang hari, berulang-ulang tahun saja sudah penuh. Awal bulan 3 hari, tengah bulan 3 hari, akhir bulan 3 hari. Kalau inan menteng kaiduk di kurung urung. Mau kita melaksanakan Senin Kamis, inan menteng penuh 4 minggu, penuh dengan 4 Jumat, inan menteng ke 8 urun. Malah ada yang double di sini. Iduk kadang pah ro Senin, iduk kan pah kadang ro Amin. Tapi Umi bercerita sunat, tentulah kita tidak ada yang tinggal yang wajib. Yang kata pegah sunat mi, bek dua ni kata wajib babu. Ino igetanyo na orang pada saat sudah sampai yaitu bulan-bulan terlebih, terus dia bertanya, tengku jet hanta gabung ni. Nyo letak pertanyaan lagi nyan tapi. Kenapa hanya kalau masalah qadha itu tidak mesti di dalam bulan-bulan lebihnya? Wajib mempergunakan waktunya untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Tapi miatena qadha buna ijtihad ilayam. Jangan menghura-hura ibadah kedanyo. Alahnya kaita meng Rajab long ko gabung aju ni awal bulan dengan yaitu puasa qadha. Tapi Umi dalam ibadah kedanyo payah na ijtihad ilay. Tah na ijtihad. Semasa usia balik saya, masa usia balik lun padu uro lun kubah puasa. Nah ijtihad. Setelah itu kita tulis, rupanya seumur hidup saya ini sudah mencapai 75 tahun lun tinggal puasa pet retuh uro. Tulis bab bintih. Tulis hilai bab bintih. Lun tinggal puasa pet retuh uro. Ita meng bulan Rajab, 1 Rajab, 2 Rajab, 3 Rajab saya mulai puasa 3 hari di awal bulan. Niatkan di sana. Sengaja aku puasa sunat awal bulan serta qadha fardu Ramadan. Benar kuncit serta aku qadha fardu Ramadan. Oh na kifarah jamun. Niatkan kifarah. Sengaja aku puasa sunat awal bulan di bulan Rajab serta aku membayar yaitu kifarah sumpah. Cukup jahilung musumpah jamun. Niatkan itu. Sebab beidanya untuk late boh pu robreh lampang. Puasa sunat kewajiban masih banyak. Dan Umi Abu Tengku sekalian, kalaulah sempat kita benar-benar memahami hukum-hukum Allah, dibna Abu menyahna boh fidyah tak ki qada puasa. Fidyah tak ki qada puasa dibna Abu. Dari tahun 1980 ada tinggal puasa kita 5 hari. Tidak pernah kita qadha. Sudah mencapai 30 tahun. Tahun 80 kena fidyah tanyo 5 euro. Berarti 2 hari tengok. Kalikan mentakhirkan qadha berapa hari? Tanglung rasa Abu Tengku sekalian. Breh raskinnya ada hanai bilih hana boleh. Dengan fidyah yang dibayar terlepas daripada dia orang kaya kah atau dia orang miskin, menyagena buh fidyah. Bek mangat menteng le katanya hudip de hino data buma Allah sementara kewajiban kita ada. Malah menyatakan kewajiban le katanya sedekah tanya marah mi. Marah sedekah. Banyak orang memberi sedekah tapi sedekahnya kadang-kadang banyak sedekah sunat sementara sedekah wajib mentang le. Maka ino ci tu mikir le Abu. Ni hitung ilung paduk uro tinggal puasa lu. Baru setelah itu kita langsung. Nah orang di samping rumah. Hode nyempat na breh sabosa. Langati niat sebagai takhir qadha puasa Ramadan. Tahun 1980. Olehnya tahun 1980 sah. Ada hanan pegah hana masalah. Yang penting ada niat kita. Ini adalah untuk membayar fidyah takhir qadha puasa Ramadan. Atau kadang-kadang jamun berujih lagi tanyo.
lang bulan puasa roh tajimak perumoh tu malai tu ino katuha ikli dah buat nada apa katuha ka betul-betul itu ha ikli dah qada kan dia cit bo fidyah tapi menyamantang anjir bayar bo fidyah. Ada orang laki-laki kadang iaitu dulu dia pernah berzihar dengan istrinya gepetha perumoh dengan mak dengan orang-orang muhrim, maka dia berkewajiban untuk membayar kifarahnya, membayar fidyahnya. Ino katuha haik lagi puasa, haik lagi boh katanya, haik tidak sanggup lagi dia berpuasa, maka dia ingin membayar fidyah pun boleh. Ada anak itu boleh orang ada masalah. Dulu banyak sekali saya bersumpah, tapi saya belum pernah membayar kifarah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian Umi lon tingat dak ke kele abu manan abu. Tanyo bek galak gu muthok mendeng. Tumurah tingat long ke kun pưa ma ke thut na mo phom dong ko ke le abu itanyo galak gu muthok menteng tumurah menyata-ata yang sifatnya yaitu seremonial jih ku galak di tengok. Sementara kita belajar ilmu pengetahuan untuk pendalaman ilmu meratib menteng mi la ilaha illallah la ma'bud bil haq illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Sudahkah mampu katanya pertama tipe-tipe yang wajib ba Allah, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah? Kah sanggup kiban lafaz-lafaz kalimah yang benar kanahan ilmiahnya bagtanya. Maka tinggal leng begah tanya galak gumthok tapi tumrah galak ada laginya tapi menyeh untuk belajar, untuk mendalami itu Maka oleh karena demikian Abu Tengku sekalian, belajarlah. Apabila seseorang itu tidak ada ilmu dalam dia mengerjakan suatu amalan, maka amalan tersebut sia-sia sama sekali. Mudah-mudahan di dalam bulan yang paling mulianya, bulan Rajab nyo adalah merupakan bulan pembukaan. Bulan Sya'ban merupakan bulan penguat, dan bulan Ramadan merupakan adalah bulan di mana adalah hakikat kita untuk beramal. Rajab pembuka, Sya'ban sebagai penguat, dan Ramadan merupakan hakikat daripada amalan yang akan kita capai. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada para jamaah sekalian. Lolake mu'ah di mana kesilapan dalam penyampaian saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.